ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Saya akan mulai dari sini, bagaimana kita mencoba menuangkan kerja-kerja kita ini berorientasi kepada kerja-kerja sebagai ummatan wasata. Wasatiyah ini kemudian dikembangkan oleh para ulama, terutama ulama kontemporer sekelas Dr. Yusuf Al-Qaradawi, menjadi konsep yang sangat luar biasa, luas sekali dan luas sekaligus. Ya, bahasa Sunda sadayana biasanya insya Allah. Kalau buat Ibu Iroh juga ya, Ustazah Iroh, di Majalengka, Ibu Titin juga ya, sami sadayana abdi di Sukabumi. Lahir salaresna di Bogor, mung di ijazah mah dilebetkeun ka Sukabumi gitu. Ah biasa eta mah. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, saya tidak sok tahu ya dengan PUI, tetapi paling tidak saya termasuk yang mengamati ya, Ibu moderator yang saya hormati. Perkembangan PUI ini sebenarnya saya termasuk yang telah mengenyam pendidikan PUI sewaktu di MWB Sukabumi. Aya nu di Sukabumi? Punten mana? Saya sabaraha di Sukabumi? Ada berapa? Ada 5. Terang MWB PUI Sukabumi, Jalan Cagak, Cisaat. Nah, saya lulusan dari situ selama 7 tahun, karena dulu ada bahasa kelas persiapan. Kalau sekarang bahasanya TK ya, kalau dulu bahasanya kelas persiapan, baru kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya di MWB itu 7 tahun. Ya, 7 tahun lamanya. Pendidikan di MWB bagi saya sesuatu yang luar biasa. Dengan kurikulum yang sangat padat sekali, materi pelajaran yang sangat padat luar biasa, dan itu berhasil disampaikan. Bahkan sebahagian dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab, lughah Arabiyahnya, kemudian bahkan pernah belajar nahwul wadih, ya, al-fiqhul wadih, an-nahwul wadih. Itu kurikulum yang sampai hari ini, kalau hari ini mungkin justru itu diberikannya di SMP bahkan SMA atau aliyah. Dulu saya mempelajarinya di MWB, Madrasah Wajib Belajar setingkat SD. Kalau sekarang mungkin SDIT. Aya kan MWB itu punten. Saya sekarang ciri khas ciri khas PUI, kalau madrasah ibtidaiyahnya masih MWB. Masih MWB ya, MWB PUI. Hapunten kurang mengikuti. Nah, ini ini saya ambil sebuah hikmah yang begitu besar ya. Dan apa yang pernah ditorehkan oleh PUI dalam membentuk generasi, tidak terkecuali guru kita Dr. Ahmad Heriawan, juga Ustaz Dede, itu adalah orang-orang yang dicetak dalam dunia PUI dengan kelas yang, mohon maaf, bukan kelas biasa gitu. Kelasnya kelas leader, kelas pemimpin yang terbukti mampu memimpin Jawa Barat 2 periode di antara. Hanya masalahnya ini orang PUI sadar enggak ya dengan kelebihan ini? Halo? Kayaknya cuek-cuek aja begitu. Ya, ini harus kita kapitalisasi, kalau orang politik bilang ya, kapitalisasi, kita jadikan modal ini. Dan saya merasa waktu di MWB itu sampai hafal 101 hadis yang mungkin diantara ibu-ibu ada. Sekarang nggak tahu kurikulum itu masih ada atau tidak tuh. 101 hadis itu dihafal, 101 hadis. Ya, sehingga saya hafal yang namanya innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yatasi'uhu minal ibad. Itu dari hadis di situ.
hadis tentang mendoakan orang bersin, ya, yang penuh dengan etika. 101 hadis itu dihafal oleh, waktu itu kalau tidak salah saya kelas 5 ya mulai menghafal itu. Sampai kelas 6 itu habis dihafal. Jadi basic knowledge yang bersifat Islami ini menjadi kata kunci. Kekuatan dari pendidikan PUI salah satu. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai dikembangkan secara lebih luas lagi. Apalagi ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita mengembangkan yang namanya SD Islam Terpadu. Ketika SD mulai jauh ya atau sangat sedikit sekali pelajaran agama, muncullah gagasan teman-teman dari UI, kemudian merintis sebuah lembaga pendidikan baru yang namanya SDIT. Dahulu sekali lagi MWB itu, kalau boleh saya berkesimpulan, melebihi SDIT. Karena pelajaran agamanya lengkap sekali sampai kepada tadi saya bilang tentang nahwu, tentang sharaf, kemudian tentang fiqih wadih, bahasa Arabnya, kemudian akhlaknya. Ya, akhlak itu juga ditulis dalam bahasa Arab dalam rumusan yang singkat-singkat. Dulu kelas 2 saya menghafal istilah al-ilmu nurun wal jahlu dhalam. Itu ada di kelas 2 waktu itu. Ibu-ibu yang saya muliakan, ini penting. Coba kita lihat kembali sejarah kehebatan PUI. Tentunya kita tidak ingin bernostalgia dalam konteks ini, tapi sebagaimana kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk farudduhu ilallahi wa rasul, kembalilah ke Allah dan Rasul, itu menunjukkan betapa pentingnya kita memahami masa lalu, sejarah yang telah berlalu itu sangat penting kita coba pelajari. Dan Al-Quran itu kaya dengan sejarah. Ibu-ibu bisa cek misalkan surah Al-Baqarah, surah terpanjang yang 286 ayat. Itu mulai dari ayat 40 lebih sampai 143 tadi yang saya bacakan. Itu masih bicara tentang persoalan Bani Israel. Bicara tentang sejarah. Barangkali penting ya Ibu Moderator dan Ibu Ustadzah yang saya muliakan, memasukkan salah satu kurikulum sejarah PUI itu di dalam kerja-kerja pendidikan kita ke depan. Ya, kalau sejarah pendidikan Muhammadiyah ada, sejarah NU juga ada. Nah, sudah barang tentu insya Allah PUI terutama buat generasi mendatang. Dan saya sangat-sangat optimistik kalau PUI itu merupakan lembaga yang sangat-sangat siap untuk berdampingan dengan berbagai kelompok manapun juga. Kenapa tadi? Dari sisi kata-katanya saja sudah menunjukkan sebuah ide besar. Sila yang ketiga terkait dengan persatuan Indonesia. Dan ini adalah persatuan umat Islam. Umat Islam dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang organisasi, faham, madhab dan lain sebagainya, sudah seharusnya PUI berorientasi untuk membangun kesatuan itu. Dan peran ibu-ibu saya kira the power of emak-emak ya Bu, ya, kekuatan emak-emak saya yakin akan bisa mewujudkan ide gagasan yang disematkan dalam nama persatuan umat Islam ini. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, hadirat yang saya muliakan, ketika Allah menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, di sini penting sekali seluruh jajaran PUI itu terutama kalangan pimpinannya betul-betul menguasai konsep wasatiyatul Islam itu. Mulai dari definisinya, pengertiannya, pemahamannya, dimensinya, sampai kepada implementasi dan sikap-sikap yang wasati. Wasati ini kadang-kadang sulit diterjemahkan dalam bahasa kita. Mau dibilang tengah-tengah ya kayak begini tengah-tengah nih Bu. Ini ada kanan, ada kiri, tengah-tengah ya. Kadang-kadang bisa berat ke sini, bisa juga
berat ke sini. Nah, tengah-tengah di sini makanya enggak disebutkan oleh Allah dalam bahasa wasatiyah. Itu wasata itu dengan bahasa-bahasa tengah-tengah, dalam pengertian tengah. Di apa? Ada semacam garis demarkasi yang membagi dua, begitu tidak. Makanya pengertian wasatiyah itu misalkan ada yang terkait dengan al-musawah, persamaan. Ada yang perlu disamakan, tetapi yang lebih fundamental dan mendasar dari pengertian wasatiyah itu justru terkait dengan persoalan keseimbangan. Namanya laki perempuan itu nggak bisa disamakan. Yang ada adalah diseimbangkan. Ya, dengan bahasa at-tawazun. Di antara ibu-ibu mungkin sudah biasa membahas dan mempelajari tentang bahasa at-tawazun, keseimbangan. Ya, ada timbangan. Ya, timbangan itu nggak bisa disamakan antara batu timbangan dengan barang yang ditimbang. Kalau yang ditimbang sama-sama batu timbangan, ya tidak ada manfaatnya. Ada batu timbangan sebagai standar untuk mengukur berat sesuatu itu bisa dinyatakan sama. Yang satunya tentu yang lain yang ditimbangnya. Sehingga ada wazan, timbangan, kemudian ada mauzun yang ditimbang. Hadirin sekalian, hadirat yang saya muliakan. Itulah diantara bekalan yang penting kita pegang. Jadikanlah seluruh program-program kita ini berorientasi kepada wasatiyatul Islam ini. Dan ini adalah jawaban yang tidak perlu lagi diragukan oleh pihak manapun, terutama kalangan politisi yang masih Islamofobia, masih sieun ke Islam gitu. Menyebut Islam, berpenampilan Islam, cerita Islam, ya bicara tentang syariat Islam itu masih ketakutan. Kita jawab dengan kalimat wasatiyatul Islam. Dan jawaban ini akan bisa memberikan pencerahan bagi bangsa dan negara untuk mengatakan tidak ada kekhawatiran dan tidak perlu dikhawatirkan Islam itu, karena Islam memiliki pemahaman yang sangat jelas, luas dan luas terkait dengan kehidupan itu sendiri. Wasatiyatul Islam sangat jelas mengajarkan kepada kita sikap yang moderat. Jadi kalau diterjemahkan dengan moderasi Islam juga mungkin tidak terlalu tepat ya kata wasatiyatul Islam itu. Ya, karena bahasa wasatiyah itu sebagaimana Rasulullah juga menyatakan khairul umur awsatuha misalkan. Ya, perkara yang terbaik itu yang paling ausat. Ausat itu bukan apa ya? Makanya saya agak susah kalau menerjemahkan paling tengah-tengah gitu. Agak susah diterjemahkan. Walaupun itu salah satu terjemahan dari kata wasat. Makanya ada bahasa wasit kan Bu ya. Wasit itu penengah. Yang menengahi antara dua orang yang sedang konflik. Maka hadirlah seorang wasit yang akan memberikan nilai keadilan. Nah, kalau kita kembali kepada pengertian ini, kita sebagai umat Islam dituntut paling tidak sebagai wasit. Bagaimana kita bisa menjadi wasit kalau tidak menguasai masalah? Bagaimana kita akan mengatakan paham ini bagus atau tidak bagus kalau kita tidak menguasai paham tersebut? Karena seluruh sisi kehidupan pasti ada sisi positif maupun negatifnya. Tidak bisa kita mengukur seseorang dengan sisi positif semuanya atau sebaliknya sisi negatifnya. Alangkah indahnya hidup ini kalau kita menguasai seseorang itu karena sisi positif dan negatif sekaligus. Yang sudah barang tentu kondisi objektif kita dan kondisi yang kita tentukan adalah pasti berpihak kepada sesuatu yang memiliki nilai positifnya lebih besar dibandingkan nilai negatifnya. Begitupun kita bersikap pada seseorang, terhadap keluarga, terhadap kelompok, terhadap organisasi massa, organisasi politik, apapun, lihat mana yang lebih besar nilai positifnya, nilai kebaikannya dibandingkan nilai negatif dan keburukannya. Itulah salah satu cara kita berpikir objektif, cara kita berdiri sebagai wasit
atau cara kita memahami wasatiyatul Islam. Wallahu a'lam. Ibu-ibu yang saya muliakan, istilahnya apa ya kalau di PUI, wanita PUI? Ibu-ibu atau mbak-mbak, teteh-teteh? Ibu-ibu aja ya. Ya itu kira-kira sapaannya kalau bisa sih ada sapaan khusus gitu ya. Kalau menyapa siapa gitu, teteh-teteh, itu khas PUI umpamanya ya. Karena lahir dari wilayah Sunda, jadi istilahnya teteh. Kemana-mana get teteh aja. Gitu. Ya cice juga bisa ya. Mangga, insyaallah. Hadirin sekalian, hadirat yang saya muliakan, itulah diantara ide gagasan besar bagaimana orientasi kerja-kerja kita itu betul-betul merepresentasikan dan menggambarkan sikap wasati. Dan saya dengan pendidikan seperti itu terbiasa. Saya dengan orang Muhammadiyah jadi kemana-mana bergaul, pengajian segala macam. Dengan NU juga biasa. Karena praktek-praktek di PUI dalam konteks ibadah itu kan seperti NU. Betul tidak ya? Mulai dari tahlilan kita sudah terbiasa. Namanya kunut subuh juga sudah terbiasa. Kemudian ziarah kubur juga memang kita sunnahnya ada dan seterusnya. Karena kita berpegang kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, begitu kita juga bergaul dengan masyarakat yang lain yang tidak kunut, tidak terbiasa kunut, kita juga tidak mengatakan kunut itu wajib. Ya, bisa ditinggalkan sesekali, apalagi menghargai dan menghormati lingkungan dan komunitas masyarakat di situ. Tidak tahlilan, bukan tidak tahlil. Kalau setiap muslim pasti tahlil, bertahlil. Ya. Tidak tahlilan seperti tradisi di masyarakat tradisional, misalkan juga tidak ada persoalan buat kita. Ya, dan saya alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada para guru-guru. Waktu itu saya punya guru-guru yang mengajar luar biasa ya waktu itu. Seperti yang saya kenal, masih ingat Pak Ukon namanya di Sukabumi, mungkin kalau ada yang kenal. Sekarang sih mungkin sudah meninggal dunia. Dan saya merasa bagaimana sebagai orang yang pernah dibesarkan atau dilahirkan dalam dunia pendidikan MWB, PUI itu memiliki sikap yang tertanam walaupun waktu itu tidak dijelaskan apa itu wasatiyatul Islam. Islam itu sesuatu yang sangat tengah-tengah, moderat kayak gitu Bu. Tapi alhamdulillah sikap dan pemahaman itu melekat pada jiwa dan pemikiran sehingga kita bisa bersikap di tengah-tengah. Karena memang nanti kalau suatu saat ada kajian, itu silahkan oleh para guru yang kita cintai seperti Pak Aher, kemudian Pak Kos, dan lain-lain, itu bisa mengkaji makna wasatiyatul Islam, terutama ayat itu. Pas ayat itu, ibu-ibu yang saya muliakan, itu berada di tengah-tengah ayat surah Al-Baqarah. Itu bukan kebetulan. Surat Al-Baqarah berapa jumlah ayatnya? 286 dibagi 3. Halo? Ini jangan bilang saya sudah ibu-ibu, udah nggak bisa ngitung lagi. Giliran ngitung duit bisa banget. Nah. Ya? Ya, 143. Persis nomor 143 itu ayat terkait dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, kalau kita tadaburkan lagi, kita renungkan lagi, ayat itu juga berada di tengah-tengah pembahasan tentang kiblat. Tengah-tengah sih enggak. Cuman ayat kedua ketika persoalan diperdebatkan mengenai kiblat dan peralihan kiblat, itu dijawab oleh Allah dengan kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Ya, persoalan kiblat ini bukan persoalan biasa. Tetapi persoalan supremasi sebuah bangsa. Prestasi suatu bangsa itu manakala dia bisa menjadi kiblat terhadap atau bagi bangsa-bangsa yang lain. Bukan kita yang berkiblat kepada bangsa lain, tapi mestinya bangsa lain itu berkiblat kepada umat ini. Itulah kenapa Nabi sangat gelisah waktu itu ketika Nabi harus berkiblat bersama-sama dengan kiblat Yahudi.
Kemudian oleh Allah kegelisahan itu ditangkap, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kemudian langsung dijawab dengan ayat yang tadi. Allah kemudian mengalihkan kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada Makkah Mukarramah yang saat itu tidak digunakan sebagai kiblat oleh yang lain-lain, kecuali oleh Nabi Allah Ibrahim, dan sampai akhirnya kembali kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira landasan-landasan yang penting bagaimana kita menyusun sebuah rencana pendidikan ke depan, terutama kerja-kerja kita ini betul-betul bersikap dan bersifat wasati tadi. Ya, dengan sikap dan bersikap wasati, bahkan dalam ibadah juga ada bahasa yang disebut dengan al-wasatiyah fil ibadah, atau bahasa lainnya al-qasdu fil ibadah. Al-qasdu itu kayak iktisad. Iktisad itu kan ekonomis. Ya, dalam ibadah juga kita dicegah tidak boleh berlebihan. Kekurangan juga tidak boleh, terlalu berlebihan juga tidak boleh. Tapi al-qasdu artinya hemat dalam ibadah itu sangat jelas. Bahkan Nabi sangat marah ketika ada seseorang sholat jadi imam sementara di belakangnya banyak yang terburu-buru, ada yang nangis, ada segala macam, tapi dia membaca ayat yang sangat panjang sekali. Ditegur oleh Nabi. Sampai seperti itulah dalam ibadah pun ada aturan-aturan yang terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan. Terakhir saya sampaikan ayat yang kedua dari surah At-Taubah. Kalau yang pertama adalah landasan kita berdiri, bekerja, berbuat, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu khususnya yang hadir pada saat ini, kita tidak pernah berbuat kecuali untuk 3 hal. Yang pertama untuk iman kita. Terus yang kedua dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita. Ibu-ibu bekerja dimanapun, sekarang bergabung di PUI, tidak ada yang perlu dan kita betul-betul inginkan kecuali untuk 3 hal ini. Satu apa, Bu? Iman. Bagaimana PUI bisa meningkatkan iman saya, iman keluarga, iman umat dan masyarakat yang kita cintai. Peningkatan iman ini sampai pada tingkat mampu mencicipi iman itu menjadi bahasa halawatul iman. Manis iman ini. Sudah 50 tahun lebih kita beriman ini kadang-kadang belum merasakan manisnya iman. Betul, Bu? Ya, belum. Apa sih bukti manisnya iman? Wah, itu kriterianya masih banyak lagi dan perlu 1 jam lagi nanti. Jangan sampai. Nah, yang kedua tadi dalam rangka meningkatkan takwa kita. Ya, kita tidak berorganisasi di PUI itu kecuali untuk meningkatkan ketakwaan kita. Takwa itu apa? Kepatuhan kita pada Allah. Kepatuhan menjalankan perintah dan terus berusaha menjauhi larangan. Mungkin terpeleset, jatuh dalam larangan. Bangun lagi dengan surah At-Taubah. Balik, taubat lagi. Begitulah manusia. Dan yang terakhir, kita tidak berorganisasi, bekerja membuat. Bahkan nanti membuat yang namanya program kerja itu, orientasinya tadi, landasannya tadi adalah wasatiyah, pakai garis cara berpikir yang tengah-tengah. Kemudian orientasinya untuk 3 tadi. Iman, takwa, dan husnul khatimah. Emang kita mau kemana? Cuman itu kan? Halo? Mau kemana kita ibu-ibu? Ya, kayak apa juga status kedudukan kita, jabatan kita cuma satu. Kita hanya ingin berakhir di husnul khatimah. Udah. Kalau kerja kita, amal kita hebat luar biasa ya, dikenal orang, populer, bahkan penghargaan terus bertubi-tubi, ratusan penghargaan, tapi berujung dengan su'ul khatimah, na'udzubillah min itu. Nah, kemudian ayat yang terakhir saya kutip adalah surat At-Taubah ayat 105 mengingatkan wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'min. Bekerjalah kalian ya, karena pekerjaan kalian itu akan dilihat Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman.
Oleh karena itu kesesuaian kerja kita kalau ingin dilihat Allah pasti harus tadi dasarnya iman pada Allah dan Rasulnya. Terus yang kedua dasarnya dalam rangka takwa pada Allah bukan pada siapa-siapa. Baru bisa dilihat dan diperhatikan oleh Allah dan juga akan dilihat oleh Rasulnya. Salah satu di antara pengertian tafsir dilihat oleh Rasulnya apa? Karena setiap amal kita selalu dilaporkan oleh malaikat, khususnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dari tadi misalkan bersalawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu disampaikan langsung pada Rasulullah. Bagaimana dengan amal-amal yang lain yang mengikuti jejak langkah beliau tercinta? Amal dakwahnya, amal berjamaahnya, amal berummahnya, bermasyarakat. Itu akan sampai kepada beliau tercinta. Oh lihat ibu ini dari pagi sampai sore ngerjain apa? Ngerjain sunnah Nabi. Apa itu? Sedekah di pagi hari. Sabda Rasulullah SAW, setiap pagi ada 2 malaikat yang turun ke dunia ini, tugasnya cuma satu, yaitu berdoa. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan pada orang yang infak itu pengganti, dan berikan satu lagi minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada orang yang mumsikan talafa, yang hari itu punya duit, punya sesuatu yang bisa disedekahkan, dia tahan. Mungkin pelit sih enggak. Makanya Rasulullah menggunakan bahasa mumsik, menahan, talafa kerusakan. Makanya kami di GC dengan Ibu Hajah Suryanti mencoba merintis IGC ini sebagai gerakan charity, gerakan sedekah dari mulai yang kecil ibu-ibu. Saya pernah bertanya hapunten anu kasuhun Ibu Ustazah Ira, jumlah kalau boleh diketahui misalkan jumlah anggota PUI Jawa Barat sabaraha Ibu Hajah Titi? Tercatat 5.000-an. 5.000 ya. Ibu Ustazah Yara kalau Indonesia berapa? 100 ada, 100.000? Belum ya. Nah ini juga mohon dengan sangat kelemahan kita Bu di organisasi, saya dari organisasi politik, ekonomi lain-lain, kelemahan kita di data. Makanya betul mohon dengan sangat ya, salah satu program kerja yang penting didahulukan itu adalah data. Sebab kita tanpa data susah mau ngapa-ngapain juga. Kalau kita sudah kuasai data ibu-ibu insya Allah. Tadi saya hitung 5.000. Kalau sudah keluar angka 5.000 gak usah besar. Setiap hari kata Rasulullah, ahabul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal paling dicintai Allah itu yang paling kontinu walau sedikit. Tiap pagi enggak pernah kosong kita infak 2.000. Kalau kali 5.000 berapa Ibu Hajah Titin? Enggak biasa ngitung jutaan ya. Apalagi ngitung miliaran gitu ya. Ini buat Jawa Barat. Ya, kalau sehari bisa terhimpun 10 juta, maka dalam waktu 30 hari 1 bulan rata-rata berapa? 300 juta, nggak usah ragu-ragu. Ya, 300 juta itu per bulan dalam 1 tahun. Bingung lagi, 3,6 miliar. Cekap teteh, 3,6 miliar buat program PUI Jawa Barat. Sangat cukup itu. Ya, nanti kita saling berbagi ya pengalaman ini, kemudian metodenya bagaimana. Nah, di sini perlu misalkan kita memiliki relawan-relawan PUI. Merekrut relawan PUI, ibu-ibu kan banyak sekali di desa-desa kita anak-anak yang kadang-kadang kalau sore hari main begitu. Pagi hari juga kadang-kadang ada yang tidak sekolah. Kalau kita rekrut mereka kemudian kita jadikan relawan PUI, kerjanya seperti itu dan dilatih, itu bukan jumlah kecil angka itu.
Ya, 3,6 miliar kita dapat anggaran dari mana? Dari masyarakat. Dan itu bisa kemudian kita kembangkan untuk yang lain-lain. Baik hadirin sekalian yang saya muliakan, hadirat yang saya banggakan, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit saja. Tadi saya sudah sampaikan landasan berpikirnya, kemudian kita bicara orientasikan hanya untuk iman, takwa, dan husnul khatimah yang bervariasi ya dalam berbagai sisi kehidupan, terutama di dalam tadi, di samping menyelamatkan kita juga menyelamatkan kondisi masyarakat. Kalau tadi kita punya dana sekian, banyak yang bisa kita kerjakan ibu-ibu yang saya muliakan. Ya, kita bisa bikin namanya gerakan misalkan bebas Bank Emok di Jawa Barat. Tahu Bank Emok ibu-ibu? Sudah sampai Cibening belum atau sudah sampai Lewiliang itu Bank Emok? Bogor? Nah itu bukan cuma di Bandung, Bank Emok ini sudah menjerat banyak kalangan. Tapi alhamdulillah dengan kades yang baik, saya pernah ketemu, ternyata di situ nggak masuk Bank Emok. Kenapa? Kadesnya bagus. Di sini perlu kades yang berjiwa PUI tadi, ngerti persoalan hukum sehingga dia nggak boleh ada Bank Emok masuk ke desa dia. Dan itu diperkuat nanti oleh BPD. Ya, Badan Perwakilan Desa bikin musyawarah, bikin perdes, disepakati oleh masyarakat, sosialisasikan kepada RT RW sehingga menghasilkan keputusan begitu. Ini Bu Nina yang dari Depok juga bisa dikembangkan lewat Pak Wali Kotanya, di Bandung juga dengan Pak Wali Kotanya. Ini sangat kondusif sekali kita untuk bisa membuat aturan-aturan mencegah tadi kan, menjauhkan masyarakat dari larangan Allah, itu juga bagian dari ketakwaan. Ya, nah itu juga penting menjadi landasan-landasan kita bekerja. Mungkin itu dulu, kalau memang ada 1-2 pertanyaan mangga, kalau tidak ada alhamdulillah. Saya segera undur diri dan pamit. Mudah-mudahan ini jangan dianggap ceramah, narasumber atau apapun, anggap saja sebagai bagian dari silaturahim yang alhamdulillah wa syukrulillah. Saya sangat berterima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang berbahagia. Walaupun di sini laki-lakinya cuma 1, 2, 3 dengan saya, tetap didahulukan hadirin baru hadirat gitu ya. Dan sekali lagi wabil khusus kepada Ibu Titin dan juga Ibu Iroh, kita panggil bahasa panggilan akrab saja ya Ibu ya. Punten anu kasuhun, saya tidak begitu menguasai penguasaan nama yang lengkapnya seperti apa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, tapi paling tidak itu juga buat mengingatkan saya. Kami juga mencoba sedang membangun lembaga charity ya, kecil-kecilan, tapi insya Allah kita punya cita-cita yang besar. Karena saya sudah menghitung tadi Ibu, kalau kita berhasil mengkonsolidasikan nih Bu Dina, 1.500.000 saja atau 1 juta masyarakat Jawa Barat dikonsolidasikan, itu kan Bu tidak harus orang PUI semua, tapi penggeraknya orang PUI. Tapi yang bisa terlibat 1 juta. Ibu hitung sendiri, 1 juta kali 2.000 per hari itu berapa? 2 miliar per hari. 1 bulan, halo, 60 miliar. 1 bulan. Cukup buat Jawa Barat? Cuman pertanyaannya tetap adanya cuma satu. Siapa yang mau ngambilin duit 2.000? Nah nanti ceritanya panjang lagi nih. Tapi paling tidak saya lempar sedikit saja ke pemulung atau ke pengemis. Mereka bisa mengemis. 1 orang pengemis itu sehari bisa 200.000 minimal. Itu yang silver itu Bu. Yang suka dicat apa? Dicat perak ya. Itu menurut teman saya Pak Nur Rahim itu bilang itu 1 orang itu minimal 200.000 sehari. Kalau dia rajin, misalkan bekerja jangan lama-lama, umpamanya 1 bulan umpamanya 25 hari, tinggal dikalikan aja 200.000 kali 25. Nah kira-kira begitu. Itu 1 orang. Ya, wajar kalau tadi saya katakan kalau kita bisa mengkonsolidasikan masyarakat berinfak, masyarakat Jawa Barat itu hampir 50 juta dan kira-kira kepala keluarganya tidak kurang dari 35 juta.
1 juta saja saya bilang dari 35 juta ini yang muslim mau melakukan konsolidasi itu, dan PUI adalah penggeraknya, dan saya siap untuk mencoba berkolaborasi nanti bersama dengan istri di sini Ibu Ustazah Suryanti. Saya yakin kita akan bisa melakukan banyak hal tadi insyaallah. Ya, jadi umat Islam adalah bukan umat miskin. Miskin hanya ada pada pemahaman kita yang selama ini kurang lengkap tentang sedekah. Padahal kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Cekap ya, nanti panjang lagi. Saya teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam persatuan umat Islam itu bersikap moderat. Di PUI ini kan semua ormas ada, dan kita saling menghargai, saling menghormati, dan tetap kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga beliau telah memberikan motivasi kepada kita agar bagaimana kita mampu meningkatkan 3 hal. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan, yang kedua meningkatkan ketakwaan, dan yang ketiga adalah semoga kita menjadi orang yang husnul khatimah. Hari ini yang kami hormati, tentunya dari wawasan tadi dan penerimaan kita terhadap materi yang telah diberikan oleh Pak Kiai, barangkali di antara ibu ada yang masih penasaran bertanya ya, agar lebih dekat dengan beliau dan juga ingin mendapatkan pencerahan yang lebih banyak lagi. Yang pertama, Pak Kiai, ada pertanyaan dari ibu siapa, Bu? Bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama, gitu ya. Artinya tidak setara, tapi seimbang. Nah, tersentuh dengan itu, kemarin tanggal 8 yang dinobatkan sebagai Hari Perempuan Internasional, saya sempat mau lapor Pak Fauzan tentang Hari Perempuan Internasional. Tapi saya pikir, nggak jadi. Masalahnya, yang dibawa oleh kaum feminis, gitu ya. Apakah kita mau ikut-ikutan langkah, gitu ya, untuk hal seperti itu, atau ada secara hukum, secara syariah ini bagaimana, gitu ya, untuk memperingati Hari Perempuan Internasional? Dan mendingan Hari Kartini itu atau ibu, gitu ya, Pak. Sementara itu untuk yang Hari Perempuan Internasional, siapapun itu yang menuntut untuk adanya kesamaan. Sementara dalam syariat sendiri itu kesamaan laki-laki dan perempuan itu yang sama-sama tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, Pak, seberapa langkah Nabi Muhammad SAW bisa move on ketika Siti Khadijah berhenti meninggalkan Rasul, yang membackup Gana, yang memberikan yang menjadi partner luar biasa. Itu seberapa lama? Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia, dari perwakilan dari Kabupaten Pangandaran, Panggung Sunnah. Tertarik dengan penjelasan yang sudah Bapak Kiai sampaikan mengenai Islam Wasatiyah, terutama kita dalam berorganisasi. Mungkin ini pengalaman saya pribadi. Bagaimana ketika seorang penceramah diundang oleh suatu organisasi, sama-sama organisasi perempuan muslimah juga, yang mereka itu sangat hebat organisasi, mulai dari PCPD-nya sampai masyarakat pun mudah sekali mendapatkan seragam bajunya. Tapi karena mereka tahu ketika penceramah itu adalah PUI, dibatalkan. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya penceramah itu bersikap? Apakah yang saja sedikit aja gitu ketika mereka tahu hanya beda organisasi, padahal kita itu satu akidah. Yang saya pegang
Selamat. Saya mendengar dari Bapak tadi luar biasa. Begitu mudah kalau kita bayangin ya Pak ya, bisa mengumpulkan seluruh anggota anggota PWI bisa mengumpulkan uang 1.000 aja satu orang. Sangat mudah. Tetapi Pak, saya kebetulan Ketua Bidang Sosial ya Pak. Yang sering saya lakukan, saya mengajak ini spontan aja Pak. Saya mengajak bahkan tidak sekedar saya ngomong. Biasanya saya itu memberi contoh sebelum misalnya yang lain mau nyumbang berapa, dan itu selalu saya duluan ya Bu ya. Itu selalu saya buat supaya memotivasi mereka. Oh ya, saya aja juga gitu. Tapi susah gitu Pak. Makanya saya itu pengen teorinya dari Bapak bagaimana caranya membuat orang itu mudah mengeluarkan sedekah buat entah untuk kegiatan apapun selama itu kegiatan sosial gitu Pak. Saya minta teorinya itu harus seperti apa gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kaitan dengan sikap kita terhadap pemikiran, gerakan apapun yang berasal dari katakanlah bukan langsung dari kita umat Islam. Sama halnya dengan demokrasi misalkan. Kan tidak dikenal kata demokrasi secara eksplisit dalam Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Bahasa yang lebih sederhana di sini ada bahasa nasionalisme misalkan, nasionalisme. Nah, tentu dengan berbagai macam gerakannya juga. Nasionalisme itu ada gerakan politiknya dan lain sebagainya. Demokrasi juga ada gerakan politik, ada gerakan yang lain-lainnya. Nah, tadilah betapa pentingnya kita memiliki kedalaman dan terus mengasah diri dalam pertama memahami, mensikapi dan melatih diri kita untuk bisa bersikap moderat itu di situ. Makanya sebelum kita mengambil semacam stigma atau bersikap, kita pelajari dulu gitu. Secara harfiah apa sih yang disebut dengan perempuan itu? Atau kalau tadi kaitan dengan hari perempuan umpamanya, apa sih hari perempuan itu, yang maksudnya kemana arahnya gitu. Itu juga perlu dipelajari. Ketika sesuatu ini muncul sebagai gagasan yang positif baik, kita harus terbuka menerimanya. Tapi ketika ada arah-arah yang sifatnya tidak baik, misalkan feminisme, satu paham yang terkait dengan keperempuanan, segala sesuatu berpijak pada kepentingan perempuan, itu sesuatu yang mulia secara umum. Tapi dia menjadi jelek ketika kemudian digunakan oleh sekelompok orang dengan gerakan tertentu, organisasinya dan lain sebagainya untuk mendiskriminasikan kaum laki-laki misalkan. Itu jadi salah kaprah. Ya, sehingga perempuanlah yang terus digali, kemudian dikembangkan segala sesuatunya, laki-lakinya tidak dilibatkan lebih banyak umpamanya. Sama halnya ketika kita terlalu maskulinisme misalkan, bicara tentang laki-laki aja, tentang perempuannya tidak pernah dibicarakan, juga tidak baik. Sikap-sikap seperti itu penting ditunjukkan oleh kita, terutama punten tadi, landasan berpikir wasatiyatul Islam itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap kita pada kondisi hari ini. Nanti ibu berdiri dengan siapa? Kaum perempuan dari katakanlah kaukus ini, nggak ada masalah. Ketika yang diperjuangkan adalah sesuatu yang bersifat universal. Apalagi Islam juga ikut serta di dalamnya. Bahkan Islam sudah lebih dahulu menunjukkan sikapnya terhadap kaum perempuan itu. Oleh karena itu, tadi saya katakan sama Bu, pelajari itunya Bu Soraya, ya, pelajari landasan. Kenapa lahir istilah Hari Perempuan? Ya, apa landasannya, arahnya kemana? Ya, ketika ini baik pun dan mereka mencoba untuk mengalihkannya kepada sesuatu yang agak negatif dan tidak proporsional misalkan, kita bisa mengambil alih dengan peran dan pemahaman kita yang bersumber dari nilai Islam itu untuk kita dudukkan dengan benar begitu. Misalkan tentang demokrasi, ada sebagian yang anti sebab itu dari barat. Yang enggak juga kita pelajari dulu apa itu demokrasi.
Ketika kita pelajari landasannya bagus, melibatkan sekian banyak masyarakat, memiliki suara, mereka bisa dilibatkan dalam ini, itu, dan seterusnya. Kita hadir untuk memperkuat dimensi itu atau gerakan itu, bahkan bisa menjadi jauh lebih optimal. Sekaligus kita menangkal dan sekaligus juga kita menegasikan atau meniadakan berbagai hal-hal negatif di balik kata-kata demokrasi, di balik kata-kata nasionalisme tadi itu. Dan ini salah satu contoh yang diberikan oleh salah seorang pemikir Muslim, gerakan Islam di dunia internasional, ketika dia meluruskan pemahaman tentang apa itu nasionalisme. Kalau yang dimaksud nasionalisme adalah mencintai tanah air, iya, kita sangat mencintai tanah air. Tapi kalau dimaksud nasionalisme itu adalah faham untuk mendiskreditkan bangsa lain, hanya bangsanya sendiri yang selalu dibela, yang lain tidak, itu sebuah kesalahan fatal dan kita luruskan. Tidak itu maksud kita. Kita hanya terkait dengan masalah itu. Nah, Rasulullah berapa lama saya juga belum pernah membaca ya, tetapi kalau dari kisah-kisah sirah nabawiyah nggak lama. Amul Husni, tahun kesedihan itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah membiarkan kamu, hai Muhammad. Tidak akan dibiarkan. Ini juga berlaku buat kita. Orang beriman ini insya Allah nggak dibiarin oleh Allah. Pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berjuang untuk umat ini. Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah tidak akan dibiarkan. Maka kita sendiri segera move on di situ. Move on di sini jelas sekali dalam Islam. Move on yang pertama itu dilakukan dengan membaca istighfar. Kan move on itu biasanya dari suatu peristiwa yang membuat kita terpuruk, sedih, jatuh dalam hidup ini, maka segera Allah membuka pintu taubatnya. Itu pintu move on dalam Islam, itu pintu taubat. Diawali dengan istighfar. Terus nanti dilanjutkan dengan tahapan-tahapan terus bagaimana memperbaiki diri. Nah, Rasulullah SAW ketika mengalami kesedihan waktu itu ditinggal oleh pamannya, kemudian oleh istri tercintanya, yang kemudian Allah langsung di move on-nya itu dengan berangkat Isra Mi'raj itu. Nah, kita mungkin tidak Isra Mi'raj dalam pengertian perjalanan malam seperti Nabi Muhammad SAW. Allah sudah memberikan pintu move on kita ini dengan sholat. Makanya diungkapkan dalam sebuah hadis, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin. Kalau bahasa kitanya, mi'raj itu ya move on kita ini, naik tangga kita dari satu persoalan, ya jangan terus terpuruk, naik segera, bangkit segera, mohon ampun pada Allah. Dan kelas orang yang bertobat itu adalah kelas yang sudah naik kelas. Jangan kira orang bertobat itu orang yang lemah, enggak. Orang bertobat itu justru menjadi salah satu pilihan Allah. Bahkan ada satu hadis kalau saya bacakan khawatir nanti asik di situ, nanti nggak usah dibacakan. Ya, saya kira itu sehingga Nabi langsung mendapatkan, bahkan berurut ya, mulai dari diisrakan dan dimi'rajkan, tidak lama kemudian langsung dihijrahkan ke Madinah. Itu juga proses move on-nya, hijrah ke Madinah pun langsung Nabi memiliki kawasan kekuasaan dan mampu membangun masyarakat bahkan negara di kota Madinah ini. Nah, tidak jauh berbeda ya dengan pertanyaan kedua kaitan dengan sikap kita terkait dengan orang-orang yang, kalau bahasa Rasulullah SAW dahulu kan begini, ya, ketika ditawari oleh malaikat, ya masih ingat kan, Nabi ditawari oleh malaikat, ya untuk menghancurkan kaum Taif yang telah luar biasa, ya dalam tanda petik menghina Rasulullah, melemparinya dan lain sebagainya. Malaikat pun katakanlah empati banget gitu ya dengan kisah itu, tapi Rasulullah di situ kelebihan Rasulullah SAW tercinta, bahkan melebihi malaikat yang menawarkan itu. Ya, dia cukup mengatakan innahum qaumun la yaqilun atau la ya'lamun. Mereka adalah enggak ngerti saja. Ya, saya yakin mereka enggak paham apa itu PUI. Maka salah satu nanti tugas kita adalah sosialisasikan PUI itu dengan baik.
dengan humble tadi landasannya, tidak memberikan apapun kecuali karena Allah, iman pada Allah, ingin ngajak orang supaya lebih banyak beriman pada Allah. Kan iman yang terorganisasi itu Bu jauh lebih baik daripada iman sendirian. Sama dengan infak tadi 2.000 itu ya beli ranginang cukup nggak Bu kalau sapotoh? Ranginang sabaraha satunya Ibu? Siapa yang jualan ranginang? Ya 2.000 rupiah itu cuman buat kerupuk. Ya tapi kalau 2.000 itu terorganisasi Ibu tadi, Ibu Ami, terorganisasi dengan baik 2.000 itu dengan 1 juta orang per hari dikonsolidasikan, hasilnya beda. Tapi kalau tidak terorganisasi dengan baik, maka dia tidak punya kekuatan apa-apa. Nah pentingnya Ibu dari dari Pangandaran itu, yang pertama sekali lagi kita luruskan kembali niat. Punten anu kasuhun, siapapun pasti sakit, pasti nyeri, ya kita difitnah, dianggap ini dan lain sebagainya. Tapi disitulah justru pertama yang harus kita tanggung adalah ujian Allah Azza wa Jal untuk menguji saya ini ikhlas enggak ya. Kalau ikhlas karena Allah, punten anu kasuhun, Allah itu ketika kita sudah berniat melakukan kebaikan saja, saya mau ceramah, insya Allah saya terima, kemudian tiba-tiba dibatalkan, nggak apa-apa, toh saya menerimanya juga karena Allah. Allah sudah mencatatkan untuk saya kebaikan. Kalau Allah sudah mencatatkan untuk saya kebaikan, Bu, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang sudah keluar dari rumahnya misalkan mau ceramah, terus dijemput oleh kematian belum sampai ke sana, itu pahalanya sudah dicatat oleh Allah, selesai. Makanya sering saya menyampaikan juga ibu-ibu, kalau ngajak hafal Quran, ibu-ibu mau hafal yang 30 juz atau juz 30? Hah? Iya. Wah saya mah sudah tua, juz 30 aja. Ini urusan niat mah jangan tanggung-tanggung. Ambil yang 30 juz, jangan yang juz 30. Kalau niatnya ke yang sungguh-sungguh karena Allah itu ternyata belum terbukti. Tapi pahala yang 30 juz sudah dapat itu. Kira-kira gitu Bu. Kita juga harus mempertahankan dan memperkuat mental kita, jiwa kita. Yang pertama tentu yakinkan lebih jauh lagi bahwa saya berjuang di PUI ini sebuah perjuangan yang insya Allah pasti benar dengan izin Allah. Tidak ada yang perlu saya ragukan. Itu yang pertama. Kalau kita kemudian dengan fitnah tadi membuat kita jadi mang-mang, ragu, mandog mayong, kalau orang Sukabumi bilang, ya akhirnya kita sendiri nggak percaya dengan misi PUI. Kalau kita nggak percaya dengan misi PUI, nanti orang juga ragu dengan kita. Makanya kuatkan betul intisab tadi yang dibacakan itu jelas sekali. Allahu ghayatuna, udah selesai. Saya mau ceramah, Allahu ghayatuna. Dipuji orang atau tidak, dibatalkan atau tidak, saya Allahu ghayatuna, ya Allah maafkan saya. Kalau ini adalah salah saya, dosa saya. Dan itu adalah evaluasi Rasulullah terhadap dirinya. Ketika dia lempari batu, nggak menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya, ya Allah barangkali hamba ini yang salah. Belum pernah silaturahim dengan mereka. Belum pernah saya ngobrol dengan mereka. Belum pernah, maaf selama ini kurang mensosialisasikan PUI kepada mereka. Nah ini penting sekali, langkah-langkah awal ini insya Allah segera dilakukan saja dari Pangandaran ya. Segera dilakukan. Tentu yang pertama kita harus betul-betul menguasai apa itu PUI sehingga kita betul-betul yakin. Dan yang terpenting tadi kalimat Allahu ghayatuna itu harus terus dipatri, ditanamkan, tidak boleh sedikit pun melemah. Karena kalau itu lemah pasti sakit tadi, pasti kecewa, pasti kemudian kita ya kadang-kadang akhirnya down kita. Kalau sudah down repot. Kalau sudah down nanti diajak lagi enggak. Saya nggak pakai organisasi gini aja. Padahal sekali lagi amal yang tidak terorganisasi dengan baik itu hanya kekuatannya individu. Sehebat apapun ibu ceramah kemana-mana, walaupun yang dengar itu sampai jutaan viewer,
Ya, kalau bahasa Pak Ustadz Abdul Somad, atau sejuta umat dahulu misalkan seperti Almarhum Kiai Zainuddin MC, kalau tidak terorganize itu tidak punya kekuatan yang berarti nanti. Itu akan hilang dengan hilangnya ketokohan kita. Selesai sampai di situ. Tapi kalau melalui organisasi, insya Allah sangat kuat. Saya kira belajar dari Muhammadiyah bagus kalau urusannya terkait dengan sosial, Bu ya tadi. Kita belajar dari siapapun. Muhammadiyah itu punya kehebatan dalam wakaf. Gerakan wakafnya itu yang sampai hari ini tidak terkalahkan. Kalau lembaga pendidikan gontor sampai hari ini. Kekayaan wakafnya dahsyat luar biasa. Kalau mau yang internasional, Al-Azhar itu. Ya. Kalau ibu-ibu sekarang punya tanah rata-rata misalkan 100 meter aja, jangan luas-luas. Rame-rame diwakafkan, wah itu dahsyat luar biasa hasilnya. Ya, karena kalau sudah wakaf, Bu, beda dengan warisan. Kalau warisan diwariskan pada anak, dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan sangat mungkin habis warisan itu. Tapi kalau wakaf enggak, dia bisa tetap diolah, dimanfaatkan. Hasilnya anak kita juga boleh mengambil manfaat dan hasilnya, dan yang lain juga demikian. Tetapi barangnya tidak boleh dijual sehingga tetap bertahan milik Allah, wakaf milik Allah, sehingga Allah yang maha mengaturnya. Gitu Bu ya. Ibu mau mewariskan atau mau mewakafkan? Lebih bagus mewakafkan. Termasuk ke anak kita ya. Ke anak kita mewakafkan jauh lebih berharga dan lebih baik dibandingkan dengan cara kita mewariskan. Karena kalau sudah mewariskan itu kita sudah meninggal. Dan itu hasilnya kita tidak punya intervensi apapun. Kalau sudah kita meninggal selesai, itu tergantung Allah yang mengatur dengan sistem warisan. Maka beralihlah harta kita dengan harta warisan. Tapi kalau wakaf selama kita masih hidup, kita wakafkan dengan sistem wakaf, justru itu jauh lebih berharga nantinya. Dan manfaatnya itu yang disebut dengan ajrun ghairu mamnun atau amal jariyah. Amal yang berjalan dan tidak pernah terputus adalah wakaf. Makanya monggo silahkan, mangga sadayana silahkan di PUI ini khususnya Jawa Barat kembangkanlah. Mudah-mudahan Jawa Barat jadi pilot project, contoh terbaik PUI nantinya untuk gerakan wakaf ini. Nah sekarang juga wakaf sudah dikembangkan Bu, bukan hanya dengan harta, maksudnya bukan hanya dengan dengan tanah ya, dan tidak hanya untuk urusan yang terkait dengan pemakaman atau masjid, lembaga pendidikan, tidak. Wakaf sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Utsman bin Affan yang sekarang dikembangkan jadi sebuah hotel mewah di sekitar Madinah Munawwarah, bahkan di sekitar lingkungan Masjid Nabawi, itu nilai dan asetnya sudah triliunan, keuntungannya miliaran per bulannya bahkan per tahun, triliunan. Itu contoh wakaf. Maka mangga silakan Ibu. Terkait dengan tadi ya, tidak bisa lepas dari persoalan pemahaman lagi. Saya juga di IGC berawal dari mencoba untuk membangun pemahaman apa sih itu charity itu gitu. Jangan sampai ibu-ibu sekarang begini. Kalau namanya wakaf atau sedekah itu terkesan harus saya punya uang di tangan saya sekian juta baru ada yang saya sedekahkan. Kalau saya punya pendapatan baru saya sedekahkan. Padahal konsep sedekah itu sudah sangat luas sekali. Pertama dari itu dulu. Nah, baru kita tumbuhkan semangat. Dan yang ketiga bentuk tim kelompok-kelompok kecil untuk bergerak bersama-sama. Sekarang mulai saja tadi Ibu sudah mengatakan mulai dari diri sendiri. Ya mulai dari pengurus yang ada. Sekarang jumlah pengurus ada 27. Yang hadir di sekarang itu ada 70-an lah kurang lebih katanya. Nah kalau ada 70-an, yuk keluarganya, ngajak ke keluarganya, ngajak ke anak-anaknya, ngajak ke cucu-cucunya. Cucu-cucunya dilatih untuk infak sehari 2.000, walaupun duitnya dari nenek. Ya nggak apa-apa, tapi latihan itu terus nanti kalau sekarang sudah dari kepengurusan ini saja misalkan sudah terkonsolidasikan 1.000 orang saja itu sudah nilai Bu. Ya kalau tadi kan hitungannya 5.000, ini 1.000 saja, masing-masing 2.000 rupiah, mulai dari pengurus nih. Nanti ketemu setiap bulan sekali atau seminggu sekali dikumpulkan. Nah ini jangan anggap remeh, jangan anggap kecil menurut kita tapi besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hapunten anu kasuhun,
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada sore yang diberkahi Allah ini. Saat ketika doa kita dikabulkan, masing-masing silahkan berdoa mohon kepada Allah supaya dari Muswil ini lahir gagasan, pemikiran dan kerja-kerja yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, betul-betul meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dan sebagai jalan husnul khatimah kita. Ya, Bu ya, kalau sedang begini diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan landasannya ikhlas, husnul khatimah. Ya, tadi sedang jalan, Bu Ami lagi jalan kemana? Lagi silaturahim ke teman, mau ngapain? Ya, mau ngobrol-ngobrol tentang PUI. Terus dari situ kemudian ternyata dia mau gabung bersama kita, itu juga penting. Dan yang paling akhir saya sampaikan, amanat banget, segeralah PUI mengembangkan wanita-wanita yang masih muda belia, generasi kita alias kaderisasi. Cepat, jangan terlambat. Sebab kalau tidak, anak kita akan diambil orang lain. Dibina orang, dibesarkan orang, dengan pemikiran orang lain, kita tidak pernah tahu mau kemana arahnya. Kitalah yang tahu bagaimana mengembangkan masa depan anak-anak kita. Segeralah selamatkan anak-anak kita. Maka punten, kebagian kaderisasi di sini, segera selamatkan generasi muda kita. Apalagi kita akan memasuki namanya bonus demografi. Ya, begitu memasuki ke bonus demografi, PUI adalah salah satu organisasi yang paling siap, insya Allah. Sekali lagi saya haturkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.